Arya Sinulinga angkat bicara, kapan Justin Hubner dan Ivar Jenner gabung timnas? Komunikasi dengan klub terus berjalan, tetapi apa kendala sebenarnya di balik absennya dua pemain muda ini? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Di balik ketangguhan Marcelino Ferdinand, apa tugas khususnya di ASEAN Cup 2024? Shin Tae-yong punya rencana besar untuk Marcelino, tapi apa yang sebenarnya ia persiapkan untuk peran istimewanya kali ini? Berikut ini persiapan hebatnya. Stadion Manahan jadi benteng Garuda, 9 pemain berpengalaman siap bawa timnas taklukkan Laos. Skuad muda timnas yang sebagian besar sudah familiar dengan stadion ini, siap buktikan keunggulan mereka. Naturalisasi oleh Romani kabar bahagia yang bisa mengubah nasib timnas di laga krusial. Proses naturalisasi winger berbakat ini sudah memasuki tahap penting. Apakah ia siap tampil melawan Australia dan Bahrain? Begini ulasan lebih jelasnya. Mengapa Indonesia harus jadi tuan rumah Piala Asia 2031? Ini keuntungan yang tidak bisa dilewatkan. Dari dukungan penuh hingga adaptasi maksimal, ini alasan Indonesia harus menang bidding. 665 miliar di 2025, Erick Thohir tak sebanding dengan Jepang, tapi kita bisa berprestasi. Dengan dukungan sponsor dan pemerintah, inilah peta jalan sepak bola Indonesia. Maarten Paes tetap di FC Dallas, sinyal kesiapan maksimal untuk bela timnas di kualifikasi Piala Dunia. Akankah keputusan ini membawa dampak positif untuk timnas Indonesia? Begini kabar baiknya. Kim Sang-sik kirim pesan panas, Vietnam siap bungkam Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pesuar dimulai, apakah timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat ini? Begini kisah dramatisnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Arya Sinulinga angkat bicara, kapan Justin Hubner dan Ivar Jenner gabung timnas? Komunikasi dengan klub terus berjalan, tetapi apa kendala sebenarnya di balik absennya dua pemain muda ini? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Dua nama yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, Justin Hubner dan Ivar Jenner, masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah keduanya akan bergabung dengan timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024? Hal ini semakin menarik perhatian setelah anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, memberikan pernyataan yang penuh teka-teki. Justin Hubner dan Ivar Jenner sebelumnya masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Namun hingga kini keduanya belum juga tampak bergabung dengan tim, bahkan ketika timnas Indonesia telah mengawali perjuangannya di grup B dengan menghadapi Myanmar. Meski pelatih Shin Tae-yong sebelumnya mengumumkan 24 nama pemain dari total 26 slot yang direncanakan, dua posisi kosong itu diyakini sengaja disiapkan untuk Justin dan Ivar. Namun hingga menjelang laga kedua melawan Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, kabar baik tentang kehadiran mereka masih dinanti. Saat ditanya soal peluang keduanya bergabung, Arya memberikan jawaban yang cenderung hati-hati dan diplomatis. "Kita tunggu saja," ujarnya kepada awak media di Jakarta. Arya menegaskan bahwa komunikasi dengan klub Justin, Wolverhampton Wanderers U21, dan klub Ivar, Jong Utrecht FC masih terus berjalan. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan klub masing-masing. Jalan. Ya, komunikasikan tetap jalan. Tapi kita serahkan sama klub, ucap Arya. Ketika disinggung apakah sudah ada respons positif dari klub, Arya kembali meminta semua pihak untuk bersabar.
Pernyataan ini menambah ketegangan di kalangan penggemar, terlebih nomor punggung 6 dan 23 yang kemungkinan besar akan dikenakan oleh Justin dan Ivar masih kosong dalam daftar pemain melawan Myanmar. Satu hal yang memberikan sedikit optimisme adalah kisah Rafael Struijk. Sebelumnya, Rafael diperkirakan baru bisa bergabung pada babak semifinal, tetapi ia justru sudah memperkuat timnas Indonesia sejak laga perdana. Apakah keajaiban serupa juga akan terjadi untuk Justin Hubner dan Ivar Jenner? Arya menutup pernyataannya dengan penuh harap, ya tunggu sajalah soal Ivar dan Justin. Kan kemarin kita kira Rafael tidak bisa masuk. Padahal kita kira masuknya semifinal, tetapi kemarin sudah masuk tim. Bagaimana menurut Anda? Kabar tentang Justin Hubner dan Ivar Jenner memang penuh dengan teka-teki. Apakah menurut Anda PSSI cukup serius memperjuangkan kedua pemain ini? Atau haruskah mereka fokus pada pemain lain yang sudah siap memberikan kontribusi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Di balik ketangguhan Marcelino Ferdinand, apa tugas khususnya di ASEAN Cup 2024? Shin Tae-yong punya rencana besar untuk Marcelino, tapi apa yang sebenarnya ia persiapkan untuk peran istimewanya kali ini? Berikut ini persiapan hebatnya. Marcelino Ferdinand, salah satu bintang muda berbakat di timnas Indonesia, tidak melihat statusnya sebagai pemain berpengalaman sebagai beban. Justru ia menilai semua pemain yang dipanggil untuk ASEAN Cup 2024 memiliki peran yang sama pentingnya dalam perjuangan skuad Garuda. Keputusan Shin Tae-yong untuk memanggil banyak pemain muda, termasuk beberapa nama yang baru saja mendapatkan caps perdana di timnas senior, adalah bagian dari misi regenerasi. Kesulitan memanggil pemain utama menjadi alasan di balik keputusan ini. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu tetap menyisipkan beberapa pemain berpengalaman untuk memperkuat tim. Marcelino, yang telah mengumpulkan banyak caps di usia muda, justru memandang hal ini dengan sikap yang rendah hati. Tentang caps dan lain-lain tidak terlalu dipikirkan. Mungkin bagi pemain lain terpengaruh, tapi bagi saya tidak, sama saja, ungkapnya. Pemain berusia 20 tahun itu juga menyoroti peran para pemain senior seperti Asnawi, Mangkualam, dan Pratama Arhan, serta kapten tim Muhammad Ferrari, yang dianggapnya lebih berpengalaman dalam memimpin dan merangkul pemain muda. Saya membimbing tapi tidak terlalu pendewasaan karena banyak pemain senior seperti Asnawi dan Arhan dan kapten Ferrari. Tapi saya cuma memberikan apa yang saya dapat di timnas senior ke mereka, tambah Marcelino. Marcelino optimis bahwa skuad Garuda dapat beradaptasi dengan cepat. Sebagian besar pemain muda di timnas saat ini pernah bergabung dalam pemusatan latihan bersama timnas U20 Indonesia, sehingga mereka sudah saling mengenal. Selebihnya saya biasa saja, saya juga berkumpul dengan mereka sudah lama dan ada TC di Turki di timnas U20. Pemainnya tidak banyak berubah. Pemainnya sudah kenal dan kita harap bisa membangun tim ini dengan baik meski jangka waktu pertandingan sangat pendek, ujar Marcelino. Ia pun menutup dengan keyakinan tinggi bahwa skuad muda ini mampu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita akan melakukan yang terbaik, tutupnya penuh semangat. Sikap Marcelino yang tetap rendah hati dan optimis ini patut diapresiasi. Menurut Anda, apakah regenerasi pemain muda ini adalah langkah yang tepat untuk membawa timnas Indonesia meraih kesuksesan di ASEAN Cup 2024? Tulis komentar Anda di bawah dan mari diskusikan bersama. Stadion Manahan jadi benteng Garuda, 9 pemain berpengalaman siap bawa timnas taklukkan Laos. Skuad muda timnas yang sebagian besar sudah familiar dengan stadion ini, siap buktikan keunggulan mereka.
Timnas Indonesia akan menghadapi Laos pada laga kedua ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong, pelatih Garuda, optimis stadion ini membawa keuntungan besar bagi timnya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa para pemainnya sudah sangat familiar dengan atmosfer pertandingan di Stadion Manahan. Pengalaman ini menurutnya menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki Timnas Indonesia dibandingkan Laos. Memang banyak pemain yang berpengalaman di stadion ini, jadi pasti lebih menguntungkan daripada Laos, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam konferensi pers Rabu. Stadion Manahan bukan tempat asing bagi sebagian besar pemain Garuda. Shin sendiri pernah memimpin timnas U23 Indonesia di stadion ini dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 edisi 2024. Kala itu timnas U23 sukses mengalahkan Turkmenistan 2-0 dan Taiwan 9-0 untuk merebut tiket ke putaran final sebagai juara grup. 9 pemain dari skuad U23 tersebut kini kembali memperkuat timnas untuk ASEAN Cup 2024, termasuk nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Pratama Arhan. Selain itu, Zanadin Faris dan Arkan Kaka yang bermain untuk Persis Solo juga sangat mengenal atmosfer Stadion Manahan. Meski memiliki keunggulan kandang, Shin Tae-yong mengakui tantangan besar datang dari kondisi fisik pemain yang kelelahan setelah kemenangan tandang melawan Myanmar 1-0. Pada ajang ASEAN Cup tahun 2024, ini pertandingan pertama di kandang, dan kemarin di Myanmar away kami datang dan menang dengan skor 0-1. Pemain saat ini sangat lelah dan capek, ungkap Shin. Dengan hanya 1 hari latihan, pelatih berusia 53 tahun ini harus bekerja keras untuk memulihkan kondisi fisik para pemainnya. Ia juga berharap dukungan penuh dari fans untuk mendorong semangat para pemain muda yang rata-rata berusia 20 tahun. Walaupun latihan hanya 1 hari saja, saya akan berusaha maksimal agar lebih baik lagi melawan Laos nanti. Saya ingin meminta kepada fans agar bisa memberikan dukungan penuh untuk pemain muda agar mereka bisa berkembang lebih jauh, tambahnya. Dengan pengalaman bermain di Stadion Manahan dan dukungan para supporter, mampukah Timnas Indonesia meraih kemenangan kedua di ASEAN Cup 2024? Apakah pemain muda Garuda bisa membuktikan diri di bawah tekanan? Tulis komentar Anda dan mari kita dukung perjuangan Timnas Indonesia bersama-sama. Naturalisasi oleh Romeni, kabar bahagia yang bisa mengubah nasib timnas di laga krusial. Proses naturalisasi winger berbakat ini sudah memasuki tahap penting. Apakah ia siap tampil melawan Australia dan Bahrain? Begini ulasan lebih jelasnya. PSSI membawa angin segar terkait proses naturalisasi oleh Romeni, winger kanan berbakat yang saat ini memperkuat FC Utrecht. Kabar ini menjadi sorotan karena oleh Romeni digadang-gadang akan memperkuat timnas Indonesia di laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa proses naturalisasi pemain 24 tahun ini saat ini masih menunggu masa reses Dewan Perwakilan Rakyat RI. Masa reses tersebut berlangsung dari 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Setelah masa reses selesai, pembahasan naturalisasi oleh Romeni akan segera dilakukan di DPR. Ini kan DPR lagi reses juga, jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses ini, ungkap Arya Sinulinga kepada media. Jika segalanya berjalan sesuai rencana, oleh Romeni diperkirakan bisa mengucap sumpah warga negara Indonesia pada Februari atau paling lambat awal Maret 2025. Ini berarti ia berpotensi tampil membela timnas Indonesia dalam laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney dan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di kandang sendiri.
Kehadiran oleh Romagne di skuad Garuda akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan, terutama dalam upaya meraih hasil positif di dua laga tersebut. Sebagai winger kanan dengan kemampuan mumpuni, Romagne diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi lini serang timnas Indonesia. Setelah laga melawan Australia dan Bahrain, timnas Indonesia juga dijadwalkan menghadapi Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10 Juni 2025 dalam dua pertandingan terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya Sinulinga menegaskan bahwa saat ini tidak ada penambahan nama pemain lain yang akan dinaturalisasi. Fokus utama PSSI adalah menyelesaikan proses naturalisasi oleh Romagne. Sementara belum, ujar Arya yang juga tangan kanan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apakah kehadiran oleh Romagne akan menjadi kunci sukses timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ataukah ada pemain lain yang Anda harapkan bisa bergabung melalui proses naturalisasi? Berikan pandangan Anda di kolom komentar dan jangan lupa terus dukung skuad Garuda menuju prestasi terbaik. Mengapa Indonesia harus jadi tuan rumah Piala Asia 2031? Ini keuntungan yang tidak bisa dilewatkan. Dari dukungan penuh hingga adaptasi maksimal, ini alasan Indonesia harus menang bidding. Piala Asia 2031 bisa menjadi panggung emas bagi timnas Indonesia jika terpilih sebagai tuan rumah. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Indonesia resmi ikut serta dalam proses bidding tuan rumah untuk turnamen bergengsi ini. Meski harus bersaing ketat dengan negara-negara Asia lainnya, potensi Indonesia menjadi tuan rumah sangat besar, mengingat kesiapan stadion dan panitia pelaksana yang telah memenuhi standar FIFA. Berikut adalah 3 keuntungan luar biasa yang bisa diraih timnas Indonesia jika menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. 1. Lolos otomatis ke putaran final. Tanpa perlu melalui fase kualifikasi yang melelahkan, timnas Indonesia akan langsung mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia. Sebagai tuan rumah, Garuda otomatis berada di pot unggulan grup A, bahkan kemungkinan besar memainkan laga pembukaan di Stadion Kebanggaan Tanah Air. Hal ini tentu menghemat energi dan fokus timnas untuk mempersiapkan performa terbaiknya di turnamen, alih-alih harus berjibaku di babak kualifikasi. 2. Dukungan penuh supporter. Menjadi tuan rumah berarti mendapat dukungan luar biasa dari supporter setia. Gelora dari para Garuda fans di stadion akan menjadi tambahan semangat yang luar biasa bagi para pemain. Jika menengok ke belakang, dukungan penuh ini sudah terbukti saat Piala Asia 2007. Kala itu, stadion seperti Gelora Bung Karno dipenuhi lautan pendukung yang membakar semangat tim hingga hampir melangkah ke babak knockout. 3. Keunggulan adaptasi. Sebagai tim tuan rumah, timnas Indonesia memiliki keuntungan besar dalam hal adaptasi. Bermain di stadion yang sudah sangat akrab ditambah dengan kondisi iklim yang sesuai akan memberikan kenyamanan ekstra. Sementara itu, tim lawan mungkin membutuhkan waktu lebih untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Hal ini memberikan keunggulan strategis bagi Garuda dibandingkan dengan pesaingnya. Mengulang kesuksesan sebagai tuan rumah bersama pada Piala Asia 2007, Indonesia kini berambisi menjadi tuan rumah tunggal pada Piala Asia 2031. Jika mimpi ini terwujud, timnas Indonesia tidak hanya mendapat keuntungan besar, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di hadapan dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah menjadi tuan rumah akan membawa keberuntungan bagi timnas? Atau justru menambah beban tanggung jawab? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. $665 miliar di 2025.
Erick Thohir, tak sebanding dengan Jepang, tapi kita bisa berprestasi. Dengan dukungan sponsor dan pemerintah, inilah peta jalan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengumumkan alokasi anggaran spektakuler sebesar 665 miliar untuk PSSI pada tahun 2025. Anggaran ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mendukung berbagai program pengembangan PSSI serta Timnas Indonesia di berbagai level. Dari jumlah fantastis itu, 438 miliar berasal dari kerjasama strategis dengan sponsor, hak media, penjualan tiket, merchandise, dan berbagai sumber pendanaan lainnya. Dukungan pemerintah juga berperan besar dengan suntikan dana sebesar 227 miliar yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo, yang besar perhatiannya terhadap sepak bola Indonesia agar terus berprestasi, sponsor, dan media, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam upaya mentransformasi sepak bola di Indonesia, ujar Erick Thohir. Sebagian besar, yakni sekitar 350 miliar akan digunakan untuk program Timnas Indonesia. Anggaran ini akan mendukung persiapan timnas senior U23, U20, hingga U17 dalam menghadapi berbagai turnamen penting seperti Piala Asia 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, program pemusatan latihan jangka panjang juga direncanakan untuk timnas putri, baik di level senior maupun junior. Bahkan timnas futsal dan timnas bola pantai juga masuk dalam prioritas pengembangan, menunjukkan komitmen besar PSSI terhadap seluruh cabang sepak bola. Erick Thohir tidak menutup mata terhadap tantangan. Menurutnya, anggaran PSSI masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Jepang dan Arab Saudi. Kami sadar bahwa anggaran ini mungkin tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh negara-negara seperti Jepang atau Saudi. Namun kami sepakat untuk memanfaatkan dana ini dengan sebaik-baiknya, jelas Erick Thohir. Meski begitu, ia optimis dengan pencapaian Timnas Indonesia sejauh ini, di mana hampir semua kelompok umur berhasil lolos ke Piala Asia. Ambisi lainnya seperti meningkatkan ranking FIFA Timnas Putra ke posisi 100 besar dan Timnas Putri ke 50 besar menjadi target yang sangat diharapkan bisa tercapai. Kami telah melihat hasil yang nyata. Semoga upaya untuk menaikkan ranking FIFA untuk putra ke 100 dan untuk putri ke 50 bisa terwujud, pungkasnya. Dengan dana sebesar ini dan strategi yang sudah dirancang, mampukah sepak bola Indonesia bersaing di level dunia? Apakah Anda optimis dengan target yang dicanangkan Erick Thohir? Yuk, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Maarten Paes tetap di FC Dallas, sinyal kesiapan maksimal untuk bela timnas di kualifikasi Piala Dunia. Akankah keputusan ini membawa dampak positif untuk timnas Indonesia? Begini kabar baiknya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat kabar menggembirakan jelang pertemuan penting dengan Australia dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Kabar baik itu datang dari Maarten Paes, kiper andalan timnas Indonesia yang dipastikan tetap bertahan bersama FC Dallas di Major League Soccer musim depan. Keputusan tersebut menjadi sinyal positif yang diperkirakan mampu meningkatkan kepercayaan diri sang pemain saat membela merah putih di laga krusial nanti. Kepastian Maarten Paes bertahan di MLS terungkap setelah dirinya tidak masuk dalam daftar expansion draft musim ini. FC Dallas melalui laman resminya menyatakan bahwa Maarten termasuk dalam daftar pemain yang dilindungi bersama 12 pemain lainnya.
Setiap klub MLS saat ini memiliki kesempatan untuk melindungi 12 pemain dari daftar pemain mereka untuk tahun 2024, tulis FC Dallas. Keputusan ini menegaskan bahwa Maarten Paes masih menjadi pilihan utama FC Dallas di bawah mistar gawang. Statistiknya membuktikan kehebatannya. Tercatat ia melakukan 121 penyelamatan dalam 30 pertandingan MLS musim ini dengan 5 clean sheet. Sementara itu kontribusinya di Timnas Indonesia juga tak kalah impresif dengan 20 penyelamatan dari 6 penampilannya. Kabar baik ini semakin memperkuat semangat skuad Garuda yang sedang dalam tren positif usai kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi dengan skor 2-0 di laga terakhir. Kemenangan tersebut menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia meraih poin penuh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kini Indonesia berada di peringkat 3 grup B dengan koleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Jika berhasil menaklukkan Socceroos di Sydney, peluang Garuda untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Apakah Maarten Paes bisa menjadi sosok kunci dalam pertandingan krusial ini? Mampukah skuad Garuda melanjutkan tren positif dan mencatatkan sejarah baru? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa dukung Timnas Indonesia dengan sepenuh hati. Kim Sang-sik kirim pesan panas, Vietnam siap bungkam Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pesuar dimulai, apakah Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat ini? Begini kisah dramatisnya. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, melontarkan pesuar panas kepada Timnas Indonesia usai tim asuhannya menggilas Laos dengan skor telak 4-1 dalam laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 di New Laos National Stadium. Kemenangan besar Vietnam atas Laos ini menempatkan mereka di puncak klasemen Grup B, unggul selisih gol dari Timnas Indonesia yang sebelumnya hanya menang tipis 1-0 atas Myanmar. Meski sama-sama mengantongi 3 poin, posisi Indonesia harus rela berada di bawah Vietnam. The Golden Star Warriors sebenarnya sempat kesulitan di babak pertama, sama seperti Indonesia. Namun di babak kedua, Vietnam tampil terengginas dengan mencetak 4 gol yang memastikan kemenangan gemilang mereka. Pelatih Kim Sang-sik memuji performa anak asuhnya. Menurutnya, para pemain menunjukkan kemampuan terbaik mereka hingga bisa meraih poin penuh di laga perdana. Timnas Indonesia dan Thailand tidak membawa skuad terkuat di ASEAN Cup 2024, ujar Kim Sang-sik dalam pernyataannya yang dikutip dari media Vietnam Soha. Namun ia menegaskan bahwa Vietnam tidak akan mengendurkan usaha mereka meskipun lawan seperti Indonesia tidak tampil dengan skuad penuh. Kim Sang-sik menegaskan bahwa target Vietnam tetap sama, mencapai babak final dan meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai final sesuai target yang ditetapkan, lanjutnya. Ia juga memastikan para pemain Vietnam siap menghadapi laga-laga berikutnya, termasuk melawan Timnas Indonesia di Vietri Stadium pada 15 Desember 2024. Kami yakin para pemain bisa dikatakan 100% siap baik secara fisik maupun mental. Secara keseluruhan, saya yakin tim dapat meraih hasil bagus di semua pertandingan, tambah pelatih asal Korea Selatan berusia 47 tahun itu. Dalam komentarnya, Kim Sang-sik tampak percaya diri bahwa Vietnam dapat mengalahkan semua lawan, baik di fase grup, semifinal, maupun final. Hal ini menjadi sinyal jelas bagi Timnas Indonesia dan tim lain di ASEAN Cup 2024 untuk waspada. Apakah pesuar dari Kim Sang-sik ini hanya sekadar gertakan atau Vietnam memang ancaman besar bagi Timnas Indonesia di grup B? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.
Siapa yang akan berjaya di laga panas Vietnam versus Indonesia nanti?